ini saya coba berbagi cerita, berbagi pengalaman saat saya terbang mengunjungi Amerika. Jadi saat itu saya menggunakan maskapai Qatar Airlines. Saya tiba di Amerika kurang lebih jam 12 malam kurang. Antrian pengunjung saat itu lumayan banyak hingga akhirnya dengan deg-degan saya pun kemudian giliran saya untuk maju ke petugas imigrasi. Saat itu beliau bertanya dengan bahasa Melayu ya. Saya juga kaget saat itu. Dia bilang, "Oh, nama Jimmy kak," katanya dia begitu. Hah? Saya bilang saya kaget. Dia beberapa kali mengucapkan bahasa Melayu dan saya cukup kaget, dan saya bertanya kepada beliau, "Oh, kok bisa pakai bahasa Melayu gitu?" "Oh, you can speak bahasa," kalau saya bilang kurang lebih bahasa itu. Saya berkata seperti itu ya. Kemudian dia bilang, dia tersenyum dengan ramah. Kemudian dia bertanya, hendak apa ke sini, holiday and take some picture. Saya bilang gitu. Saya menjawabnya pakai bahasa Inggris. Kemudian kenapa istri tidak diajak? Kita mulai berkomunikasi dengan bahasa campur-campur. Saya bilang, ya istri di rumah, saya bilang gitu. Anak istri saya di rumah, saya punya bayi kecil, istri saya menjaga anak saya, dan mungkin tahun depan istri saya kesini. Saya bilang seperti itu. Oh, oke gitu. Hendak kemana saja? Dia bilang gitu kan. Ya, saya bilang ke Patung Liberty, ke Times Square, ke Brooklyn Bridge, Dumbo, dan lain sebagainya. Oh iya, dia tersenyum ramah gitu. Kemudian malah saya gantian yang bertanya. Saya bilang, "Oh, situ bisa bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia kurang lebih gitu." Terus saya bilang, "Saya dari Malaysia." Oh, saya kaget gitu kan. "Oh, di mananya?" Saya bilang gitu kan. "Di Penang kalau nggak salah," dia bilang gitu kan. Terus saya bercerita ke dia kalau saya udah beberapa kali mengunjungi Penang, mungkin kalau sama transit 20 kali lebih lah ya gitu. Sedangkan dia bilang, "Oh, saya sendiri baru 2 kali." Akhirnya saya penasaran, "Udah berapa lama kamu di Amerika?" gitu. "Saya sudah 40 tahun, saya dari kecil dibawa orang tua saya ke sini." Oh, bilang gitu kan. Jadi saat itu saya seperti ketemu kenalan baru, bukan seperti interview petugas imigrasi. Jadi jauh dari kata tegang gitu ya. Saya tidak ditanya bookingan penginapan saya tidak ditanya tiket pulang saya tidak ditanya masalah bawa uang berapa, sama sekali tidak ditanya. Bahkan kita seperti ya saya bilang tadi, seperti seorang mendapat kenalan baru, mendapat seorang teman baru lah, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian saya penasaran kan, saya tanya, "Ci, namanya siapa?" gitu. Saya ketika dia nyebut namanya, "Oh, si ini," gitu. Ini bisa dibilang pengalaman yang sangat berbeda. Saya belum pernah masuk di sebuah negara melewati petugas imigrasi dengan sifat yang sangat-sangat ramah. Bisa dibilang ini baru pertama kali bagi saya, dan kalau saya pribadi tidak merasa melewati petugas imigrasi bandara Amerika yang terkenal sangar. Saya sama sekali tidak merasakan atmosfer ketakutan, kengerian, dan segala macam. Menurut saya biasa-biasa aja. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, tidak usah khawatir, santai aja. Selama kalian tidak membawa hal-hal yang bukan hal-hal buruk, tidak membawa barang-barang yang tidak macam-macam, saya pikir kalian pun bisa lolos melewati imigrasi. Oh ya, saat itu barang yang saya bawa selain baju, pakaian, saya juga membawa kamera, dan saya juga membawa beberapa makanan seperti keripik pedas, mie instan, satu kotak antangin, dan sepertinya hanya itu gitu. Jadi kalau menurut saya usahakan jangan membawa produk makanan seperti rendang segala macam, karena saya sempat melihat bahwa mereka
ada seperti larangan ya, kurang lebih seperti itu untuk membawa produk makanan. Tapi alangkah baiknya untuk di cross check dulu informasi dari saya ini, takutnya saya tidak akurat ya. Jadi untuk masalah makanan silahkan di cross check lagi ke teman-teman yang lain, mungkin informasinya lebih akurat ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman jangan khawatir untuk melewati imigrasi Amerika ya, karena menurut saya cerita yang katanya serem gini gitu, menurut saya pribadi, pengalaman saya tidaklah benar. Jadi silahkan membawa perlengkapan seperti booking hotel, tiket pulang pergi, dan sejumlah uang dan itinerary tentunya ya. Jadi biar kalaupun tidak ditanya, paling tidak kalian sudah membawa, maksud saya jaga-jaga daripada ditanya, lebih baik kalian membawanya ya. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini dulu informasinya. Semoga berguna untuk teman-teman yang belum di-approve visanya. Saya doakan semoga segera di-approve. Untuk teman-teman yang sudah punya visa, mudah-mudahan bisa ke Amerika masuk dengan lancar dan kembali ke Indonesia pun dengan lancar. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Salam Musafir Rock and Roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.